Pulau Saparua yang terletak di seberang timur Pulau Ambon memiliki pesona Islami yang tersembunyi. Di antara 17 negeri di Pulau Saparua, ada 2 negeri yang seluruh penduduknya beragama Islam. Negeri Kulur di penghujung barat laut Pulau Saparua dan negeri Siri Sori Islam di arah tenggaranya. Negeri Siri Sori Islam berada di ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Dengan luas sekitar 633,1 hektar, negeri ini merupakan wilayah pesisir. Penduduknya yang berkisar 2.600 jiwa bekerja sebagai nelayan atau petani. Cengkeh jenis raja adalah salah satu hasil bumi yang dijual ke kota Saparua, bahkan keluar pulau. Negeri adat ini tak lepas dari legendanya yang konon bermula dari Gunung Elhau. Karena dianggap cikal bakal negeri Siri Sori Islam, Gunung Elhau juga kerap disebut negeri lama. Berawal dari seorang datuk yang bernama Datuk Siralohi. Datuk itu dia berdiam di Gunung Elhau bersama dengan keluarganya. Mereka itu belum mempunyai agama yang tetap. Kebetulan datang seorang ulama besar dari Baghdad yang bernama Syekh Abdurrahman Assagaf Maulana Saniki Yarimullah. Beliau ini tiba di negeri Siri Islam, langsung naik ke puncak Elhau dan menyebarkan agama Islam di sana. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanannya beliau ke daerah Papua, yang beliau beristirahat di satu tempat yang bernama Rumpati. Di sana pun beliau mempunyai satu orang temurun di sana setelah beliau menjalankan agama Islam. Sebelum beliau kembali ke tanah Jawa, beliau memberi pernyataan kepada temurun-temurunnya bahwa sebentar nanti kalian akan mencari satu daerah yang bernama Elhau, letaknya di Nusa Iya atau Pulau Saparua. Kemudian setelah beliau tiba di tanah Jawa, temurunnya berangkat dengan kora-kora menuju Pulau Saparua atau Nusa Iya dan mereka mencari tempat yang bernama Elhau. Terus mereka bertemu dengan saudara-saudaranya dan di sini mereka berundi bersama-sama untuk turun ke kampung, mendirikan sebuah kampung yang besar dan yang sekarang sudah menjadi kampung sebesar ini. Dan berturut-turut tiba-tiba datang kelompok demi kelompok datang mendiami negeri ini. Akhirnya timbullah satu negeri yang bernama Siri Sori. Kemudian lama-kelamaan datang penjajah Belanda. Datang penjajah Belanda menyiarkan agama Kristen di Maluku, di Siri Sori ini. Sebagian besar umat ini pun berpindah agama. Lalu terbentuklah 2 negeri, satu negeri Siri Sori Islam dan satu negeri Siri Sori Serani. Siri Sori Islam dan Siri Sori Serani merupakan negeri yang terpisah karena politik agama kolonial. Namun keduanya bisa hidup rukun karena raja pendahulunya berasal dari satu keturunan yang di Maluku disebut dengan hubungan Pela dan Gandong. Nilai budaya Pela dan Gandong masih dipegang erat masyarakat sampai sekarang sehingga menghubungkan antar negeri di Pulau Saparua. Negeri Siri Sori Islam berkembang seiring pergantian raja. Pada masa pemerintahan Raja ke-8 Abdul Karim Pati Sahusiwa, Islam semakin berkembang di negeri ini. Masa ini juga ditandai dengan kehadiran banyak tokoh Islam terkemuka, salah seorang di antaranya Tuan Guru Haji Anas. Tuan Guru Haji Anas itu seorang ulama yang hidup di negeri Siri Sori Islam. Beliau hidup sekitar tahun 1940-an sampai 1970-an. Kemudian beliau sehari-harinya itu adalah mengajar tentang agama Islam. Lalu beliau membuka pengajian, semacam pondok pesantren di rumahnya. Di luar itu beliau juga mengabdi di masjid sebagai seorang khatib di Baitur Rahman. Pada umumnya masyarakat menghormati beliau karena beliau dianggap sebagai seorang tokoh panutan, hidup di tengah-tengah masyarakat. Sosok Tuan Guru Haji Anas tidak dapat dipisahkan
dengan Masjid Baitur Rahman yang menjadi sentral kehidupan warga negeri Sirisori Islam. Masjid ini 3 kali berpindah lokasi. Hingga pada masa Raja Abdul Karim, Masjid Baitur Rahman permanen pada posisinya sekarang. Pada zaman pemerintahannya, masjid ini direnovasi cukup besar yang dikepalai Tuan Guru Haji Anas. Beliau melaksanakan tugasnya sebagai ketua panitia, pertama dari hal bagaimana menggerakkan masyarakat, bagaimana supaya masyarakat itu punya rasa tanggung jawab, kemudian merasa terpanggil untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Masjid Baitur Rahman pada tahun 1982. Beliau adalah anggota Badan Syariah. Badan Syariah itu adalah satu organisasi yang mengurus masalah-masalah pengamalan agama di negeri Sirisori Islam. Pada awal kedatangannya di Gunung Elhau, Syekh Abdurrahman Assegaf membangun sebuah masjid. Rangkanya masih terbuat dari kayu dengan desain sederhana dan tidak terlalu besar. Perpindahan dari Gunung Elhau membuat masjid ini ikut berpindah pulang. Tahun 1903 pada masa pemerintahan Raja kelima Muhammad Abdul Saleh Patisahusiwa, barulah masjid ini bernama Baitur Rahman. Sebelum renovasi terakhir pada 1982 yang menggunakan beton, posisi masjid pindah ke tempat yang sekarang. Masjid Baitur Rahman di negeri Sirisori Islam adalah masjid terbesar dan termegah di Pulau Saparua. Masjid berukuran 28 meter kali 28 meter ini berstruktur beton hingga kubahnya. Dengan mimbar yang sudah berusia ratusan tahun, Masjid Baitur Rahman menjadi kekayaan tersendiri bagi warga Sirisori Islam. Masjid ini sehari-hari memiliki Dewan Kemakmuran yang dikepalai seorang hakim syariah. Dialah yang bertanggung jawab dalam memakmurkan masjid dibantu dengan perangkat masjid lainnya. Biasanya kegiatan di Masjid Baitur Rahman ini memang setiap saat dan waktu ada pelaksanaan waktu salat. 5 waktu salat itu dilaksanakan. Hanya selesai salat maghrib diadakan hadad. Hadad itu biasanya kita bacakan tiap malam selesai maghrib. Selesai membaca hadad, dilanjutkan dengan adanya panggilan untuk melaksanakan salat waktu Isya yang tiba. Nah, setelah itu kalau setiap malam Jumat biasanya kegiatan membaca berjanji. Itu pembacaan berjanji itu dilaksanakan, kemudian selesai pembacaan berjanji baru dilaksanakan dengan waktu saat Isya yang dilaksanakan. Selain kegiatan di masjid, warga negeri Sirisori Islam juga menyiapkan generasi muda pecinta Al-Quran. Hal ini diterapkan di Taman Pendidikan Al-Quran seperti di TPA Jalal Zahra. Memang mengenai kegiatan TPA di sini ada dulu banyak sekali dan TPA-nya. Tapi setelah peninggalan daripada ulama-ulama yang ada itu, hanya yang sekarang ini hanya timbul. Ya salah itu Zahra itu yang biasa timbul, yang menampung daripada anak-anak untuk dalam pengajian TPA itu. TPA Jalal Zahra mulai dibentuk pada tahun 1911 dalam rangka membentuk generasi, mempersiapkan anak-anak kami dalam melanjutkan Al-Quran pada negeri yang tercinta ini. Karena kita melihat pada akhir-akhir ini, nampaknya generasi kita kayaknya hampir Quran itu menghilang dari mereka. Untuk itu kebijakan dari pimpinan
atau pengelola dari Jalal Jahra ini telah berupaya untuk mendirikan Jalal Jahra ini. Kemudian dalam kegiatan masalah hadrat itu biasanya dilaksanakan pada kegiatan saatnya potongan apa itu dikatakan dengan kurban. Kurban yang sapi itu, yang biasa kambing dan lain-lain itu diadakan kegiatan dengan adanya hadrat yang diantar oleh masyarakat dalam desa kita ini. Diantarkan untuk mengantarkan itu sapi atau kambing dan lain-lain untuk disiapkan untuk dalam kegiatan pemotongan kurban. Laiknya masjid-masjid lain di Nusantara pada bulan Ramadan, Baitur Rahman berlomba-lomba mengadakan kegiatan yang memupuk ukhuwah Islamiyah. Namun dari sekian banyak kegiatan Ramadan di masjid-masjid, negeri Sirisori Islam punya kegiatan yang cukup unik dan khas. Sejak zaman penjajahan, masyarakat negeri Sirisori Islam hidup di 3 dusun yang biasa disebut hatam. Setiap hatam dikoordinir seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Struktur hatam berada di bawah pemerintahan negeri sehingga memudahkan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat. Istilah hatam ini disesuaikan dengan kebiasaan kita pada saat bulan suci Ramadan. Itu ada dilakukan tadarusan di masjid dan hatam dilakukan selama 3 kali berturut-turut selama 10 hari. Jadi 10 hari pertama itu pelaksanaannya itu biasanya melibatkan ibu-ibu untuk hatam 1 untuk mengantarkan panganan untuk bagi yang tadarusan di masjid. Begitupun pada 10 hari yang kedua itu dilaksanakan oleh ibu-ibu pada hatam 2 dan begitu juga seterusnya di hatam 3. Itu yang kebiasaan yang sudah dilakukan selama kehidupan bermasyarakat di negeri Sirisori Islam ini. Jadi biasanya itu kita lakukan pemberitahuan kepada ibu-ibu di hatam yang punya tugas saat itu untuk mempersiapkan panganan untuk tadarusan. Jadi biasanya ibu-ibu itu mengantar ke masjid setelah sholat tarawih menjelang tadarus. Nah, kemudian itu karena 10 hari, biasanya di setiap hatam itu juga mereka membagi. Jadi ada bagian ibu-ibu selama 10 hari berturut-turut dibagi. Nanti hari hatam yang ke-10 pada saat hatam Quran itu seluruh ibu-ibu di wilayah hatam 1 itu, misalkan hatam 1 bagiannya, itu mereka punya juga secara keseluruhan bersama-sama. Salah satu penganan khas Sirisori yang cukup terkenal adalah asidah. Makanan khas asal Timur Tengah ini biasa dihidangkan dan disantap pada bulan Ramadan, baik sebagai penganan berbuka puasa maupun santapan dalam kegiatan hatamal. Asidah relatif mudah dibuat. Berbahan dasar gula aren dan tepung terigu, ditambah beberapa rempah sebagai penambah aroma khas. Asidah dimasak menggunakan margarin dan diaduk dengan api kecil, seperti mengaduk bahan dodol. Para perempuan dari salah satu dusun ini berkumpul untuk mengunjungi rumah-rumah sesama penghuni hatam, lalu berjalan beramai-ramai ke masjid. Dengan membawa nampan berisi aneka penganan ringan, ditambah kopi dan teh, mereka siap melayani para lelaki di masjid untuk berbuka puasa sekaligus hatam Al-Quran selepas Isya. Allah
Kendati tampak sederhana, kegiatan ini berdampak luas. Tali silaturahmi terjalin sehingga